Tuhan, lagi sekali kita bersyukur karena kita bisa berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan saat ini. Sungguh satu anugerah Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita ini belajar terus. Nah, tema yang dipilih hari ini dari Matius 7 ayat yang ke-6. Matius 7 ayat yang ke-6. Ya, saya akan baca. Ini yang kita mau pelajari. Matius 7 ayat yang ke-6. Oke, Aan tayangkan Alkitabnya. Matius 7 ayat yang ke-6. Ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. AYT, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing-anjing, jangan pula melempar mutiaramu ke hadapan babi, supaya mereka tidak menginjak-injak itu dengan kakinya dan berbalik mencapek-capek kamu. Terjemahan lama. Janganlah kamu memberi barang yang kudus pada anjing, dan jangan dicampakkan mutiaramu di hadapan babi. Kalau dipijak-pijaknya dengan kakinya, serta berbalik mencari kamu. BIS, jangan biarkan barang yang suci, jangan berikan barang yang suci kepada anjing, supaya anjing itu jangan berbalik dan menyerangmu. Dan jangan berikan mutiaramu kepada babi, supaya babi itu jangan menginjak-injak mutiara itu. Terakhir, MELT. Jangan memberikan yang kudus kepada anjing. Jangan pula melemparkan mutiaramu ke hadapan babi, agar tidak mereka injak-injak dengan kakinya, dan seraya berbalik mereka mencapek-capek kamu. Nah, FAYH. Yang suci jangan kalian berikan kepada orang-orang yang najis. Mutiara jangan kalian berikan kepada babi. Babi akan menginjak-injak mutiara itu, lalu berbalik menyerang kalian. Nah, bahasa Jawa ya, izinkan saya baca bahasa Jawa. Maaf yang bukan Jawa, dengarkan saja. Barang kang suci ojo kok weneake marang asu, lan mutiaramu ojo kok kuncalake marang ngarepe babi, supaya ora diidak-idak sarta banjur minger nyeronggot kowe. Nah, saudara, kita akan pelajari dua hal. Ya, di dalam belajar hal yang hal yang kudus dan yang benar, yang berharga ini. Yang pertama, apa itu mutiara itu? Apa itu yang berharga itu? Apa itu yang kudus itu? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengapa, maaf ini ya, saya dulu berpikir aneh. Mengapa Tuhan Yesus memberikan gambar kepada kita, ilustrasi, hanya kepada dua binatang ini, anjing dan babi. Maaf. Nah, kita akan lihat dua hal ini. Oh, ada lagi yang terjemahan sederhana. Janganlah kamu memberi ajaran yang suci. Nah, ini terjemahan sederhananya, ajaran yang suci. Ini yang saya maksud. Apa itu barang berharga? Apa itu mutiara? Sehingga nggak perlu kita berikan kepada anjing dan babi. Ternyata itu firman Tuhan. Ya, TSI. Janganlah kamu memberi ajaran yang suci kepada orang-orang yang bersifat seperti anjing. Maaf. Karena nanti mereka akan berbalik dan menyerangmu. Dan jangan melemparkan kebijakan rohani kepada orang-orang yang bersifat seperti babi, karena mereka hanya menginjak-injaknya. Nggak enak Tuhan bandingkan kita dengan dua ekor binatang ini, anjing dan babi. Tapi tertulis di Alkitab. Mari kita lihat dulu. 2 Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22. Kita lihat firman ini. Kenapa harus mereka yang diberi contoh, Tuhan Yesus memberi contoh, ya.
2 Petrus 2 ayat 22. Tuhan tolong kami supaya kami tidak berkelakuan seperti dua binatang yang Tuhan tunjukkan ini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, ini maksudnya. AYT. Mereka adalah gambaran dari peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahnya sendiri. Dan babi yang telah dibersihkan kembali lagi berkubang di lumpur. Maka sudahlah berlaku ke atas mereka itu seperti perumpamaan yang benar ini. Yaitu anjing berbalik menjilat muntahnya dan babi yang dimandikan balik berkubang di dalam kubang. Apa yang mereka lakukan membuktikan kebenaran peribahasa ini. Anjing akan makan kembali apa yang sudah dimuntahkannya. Dan babi yang telah dimandikan akan kembali berguling-guling di dalam lumpur. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, terjemahan TSI. Oh, sudah tadi ya. Bentar. FAYH. Ada peribahasa yang mengatakan anjing memakan muntahnya dan babi yang sudah dimandikan berkubang lagi di dalam lumpur. Peribahasa ini cocok bagi orang-orang yang kembali kepada dosa mereka. Ya, yang bahasa Jawa. Kaanane wong-wong iku cocok karo unine paribasan kang bener iki. Mangkane asu baleni uta-utane sarta babi kang wis diguyang bali maneh menyang ing bletokane. Nah, saudara, dua bagian ini ya, dua bagian ini yang kita harus perhatikan. Yang pertama, mutiara yang berharga itu apa? Ya, saya baca lagi ya, Matius 7 ayat yang ke-6 itu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Saudara, ternyata firman Tuhan itu adalah bukan sesuatu, tapi satu-satunya yang paling berharga yang ada bukan cuma di dunia, tapi di seluruh alam semesta ini. Saya ulangi lagi. Firman Tuhan itu adalah satu-satunya hal atau benda atau barang yang paling berharga. Enggak cuma di dunia ini saja, tapi di seluruh alam semesta. Beberapa saudara yang sering ikuti saya ngajar, selalu Roh Kudus menekankan firman. Nah, saya harap ini saudara dari Balikpapan, dari PD Tulus, ngikuti, saya harap ini. Mengapa berapa kali saya berkata kepada saudara tentang firman? Apa-apa harus firman. Tidak bisa tidak. Apalagi hari Senin, ya, minggu ini kan sekarang Sabtu. Senin, saudara cari lagi di IG saya, di FB saya. Belajar tentang firman. Yang pagi ya, Senin pagi. Ya, tanggal berapa Senin itu ya? Ini tanggal berapa nak? 24 hari ini, Senin yang kemarin. Tanggal berapa itu? 19, terima kasih Agatha. Nah, cari itu. Ternyata apa yang kita pelajari tanggal 19 pagi, wah, itu banyak yang diskusi kontak dengan saya. Karena firman. Saudara, banyak orang yang tahu. Sampai hari ini bagaimana model pelayanan kami.
Kalau saya berkata kita sekarang termasuk yang dikorak. Ya, sehingga pelayanan di penjara, ya, KKR di penjara, ingat 60 lebih tanggal 5 April yang lalu, dan tiap Senin, Rabu, Jumat pagi pasti puluhan LP bisa gabung. Itu semua dimulai karena firman, bukan karena uang. Aduh, kalau ingat bagaimana awal Tuhan menyuruh saya ke Papua, waktu itu saya belum menikah. Bukan karena uang, tapi karena firman. Lihat alam semesta ini, alam semesta bukan cuma dunia, alam semesta, the universe, itu dijadikan hanya karena firman. Coba kita lihat, ya. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 3. Oke. Lihat, ini loh yang paling berharga. Tidak ada benda atau sesuatu yang lain yang bisa menandingi berharganya firman. Yohanes 1-an, bukan 1 Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Nah, kalau saudara kita belajar tentang Matius 7 ayat 6. Ini yang milih dari pimpinan Kompas Palembang. Maka kita harus melihat apa itu yang berharga, apa itu mutiara. Sehingga nggak boleh kita berikan kepada anjing dan babi. Lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Nah, untuk membandingkan pada mulanya adalah firman, itu begini. Dalam hidup ini, ya, perhatikan. Pasti dan itu wajar dan memang itu seharusnya. Yang namanya manusia, dari rakyat jelata, orang biasa sampai presiden, yang namanya orang mau memulai hal yang kecil dan hal yang besar, wajar nggak kalau pada mulanya harus uang? Ngerti maksud saya? Dan itu wajar. Karena memang itu dunia. Pada mulanya orang mau ngerjakan apa saja harus uang. Baru setelah uang ada, yang lain-lain ya tergantung orang itu mau apa. Tapi sejak Tuhan memberikan saya sebuah konsep kebenaran, bahwa pada mulanya harus firman. Saya ingin meyakinkan setiap saudara, khususnya yang baru bergabung 1-2 hari ini, yang menanyakan mengapa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami itu beda dengan banyak pelayanan yang Tuhan percayakan kepada yang lain. Salah satu perbedaannya, orang selalu bertanya, saya tuh sering gak punya uang, saudara. Sering. Saya cuma cerita ini. Tapi tetap bisa berjalan pekerjaan Tuhan. Tadi 40 menit sebelum kita mulai Zoom, ada seorang pengusaha yang tanya kepada saya. Karena saya harus beli tiket untuk seorang anak saya guru di Manokwari yang harus balik. Nah, dia tanya, betul Koden membelikan tiket dia? Saya tanya, kenapa kamu tanya? Ya kan saya tahu Koden gak ada uang. No, saya tertawa. Saudara, nah memang di saldo saya, akhirnya saya kirim bukti kepada dia. Saldo saya sejak tanggal 19 April kemarin. Sampai tadi saya tunjukkan kepada dia. Dia bingung. Lah uang bagaimana? Nah itu. Jadi ada orang, saya dapat berkat. Nah itu saya belum sempat masukkan ke bank. Terus saya lihat, anak ini butuh uang tiket untuk pulang. Balik ke Manokwari. Dan hari ini harus berangkat. Karena Senin sudah mulai ujian anak-anak SMA itu. Dan dia harus jadi guru pembimbingnya. Nah uang itu yang dipakai. Habis lagi. Dan saya nggak pusing. Karena pada mulanya adalah firman. Bukan uang. Bukan koneksi. Bukan fasilitas.
Semua kalau kita mulai dengan firman, hasilnya luar biasa. Ini ada terjemahan FAYH. Ya, sebentar. Yang Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan tidak sesuatu pun ada kalau tidak diciptakan olehnya. Nah, jadi kalau saudara hari ini mengambil keputusan, apa saja tidak dimulai dengan uang, tidak dimulai dengan fasilitas, tidak dimulai dengan koneksi, tidak dimulai dengan hal apapun. Tetapi kalau saudara dan saya mulai hari ini bergerak, melakukan apa saja, selalu firman. Pada mulanya adalah firman. Itu mutiara, itu barang yang berharga. Nah, bagi saudara yang sudah mengikuti saya cukup lama, pasti saudara kenal. Saya bisa ketemu orang ini, anak itu, dan lain-lain. Jawabannya, karena ada firman yang saya dengar. Dan firman itu yang bekerja menciptakan sesuatu dalam hidup ini. Maka itu kita harus. Oke, terima kasih Siuman. Ini saudara kita dari Surabaya, dia kirimkan Mazmur 119 ayat 56. Ini yang saya bahas hari Senin yang lalu. Tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali firman-Mu. Terima kasih Siuman. Tolong dicatat Mazmur 119 ayat 56. Terjemahan FAYH. Tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali firman-Mu. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Suatu hari, kalau saya sudah tidak ada lagi, maka orang, anak-anak saya akan mengingat prinsip ini. Bahwa firmanlah yang membuat kami bisa seperti ini. Semua karena firman. Nah, jangan lupa firman itu ada yang tertulis, istilah bahasa Yunani itu logos. Nah, kalau logos sudah menguasai kita, logos itu yang tertulis ini ya, hitam di atas putih, itu sudah menguasai hidup kita. Maka firman rema itu akan gampang kita dengar. Ya, rema itu yang tersirat. Maka itu dalam istilah Melayu ada yang tersurat. Tapi di balik yang tersurat ada rahasia lagi yang tersirat. Itulah firman. Wih, ada yang komen dari Malang. Haleluya. Merinding mendengar ini, betul. Firman itu segala-galanya. Puji Tuhan dari Calgary ikut juga. Maka itu saudara, ayo kita menyadari. Makasih nak, ini anak saya dari Nabire. Berkata sehat selalu Bapak, terima kasih. Nah, anak ini mengalami betul. Dia sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Karena dia melakukan firman itu. Maka itu kalau kita yakin dan kita mendengar Tuhan berfirman kepada kita, kerjakan itu. Saudara, sekarang kita lihat. Ini bukti bahwa firman itu segala-galanya. Firman itu satu-satunya yang sempurna. Bukan bicara tentang satu bangsa di dunia. Lepas daripada kesalahan kekurangan bangsa ini. Renungkan, Israel, Yahudi. Ingat ya, terlepas dari kesalahan kekurangan mereka, udahlah kita nggak usah bahas tentang kekurangan orang. Kita sendiri juga banyak kekurangan kelemahan kok, betul? Nah, tapi kita lihat kebenaran ini. Israel atau Yahudi. Lihat hal yang positifnya. Mana ada bangsa yang sehebat yang satu ini? Lalu dari mana bangsa ini ada? Jawaban saya, bangsa ini ada karena firman. Loh, apa hubungannya? Bentar.
Ada yang komen, setuju Koden. Sangat benar. Kalau kita mulainya dengan firman, pasti beda hasilnya. Terima kasih. Saya belum kenal ini Bapak Matias Gultom. Saudara, semua dimulai dari firman. Yudi, we get there. Wo bist du denn? Ya, ini teman saya dari Jerman tahun 83 yang lalu. Nah, kalau semua dimulai firman. Kalau saudara masih bingung-bingung, lihat Israel. Masih ingat? Kejadian 12 ayat 1. Kan nggak usah dibuka. Ya. Oh ya udahlah, cepat sekali. Oh nggak usah. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Keluar dari negerimu. Tinggalkan rumah orang tuamu. Dan keluar dari sanak saudaramu. Ke sebuah negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, inilah firman yang melahirkan Israel. Jadi bukan karena usaha ini, usaha itu, tidak. Firman. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Mudah-mudahan yang masih ragu dari awal tadi melihat ayat ini, saudara jadi kagum. Nah, ada yang tanya, caranya bagaimana Pak Pendeta? Nah, saya ulangi lagi ya. Saya belum kenal siapa Pak Boyke Rudi ini. Saya tunjukkan firman itu ada dua. Satu logos. Logos itu yang tertulis. Dua itu rema. Yang datang langsung. Abram menerima rema. Musa, Henokh, Nuh, Daud menerima rema. Nabi-nabi menerima rema. Belum ada logos. Nah, hidup mereka taat kepada Tuhan. Saya mengerjakan apa yang Dia perintahkan kepada saya. Karena dua hal ini, saya pertama taat kepada logos. Apa yang tertulis saya berusaha untuk melakukan. Setelah Tuhan tahu saya mentaati logos, maka datanglah rema. Itu dia. Oke, FHYH saya baca dulu. Sesudah Abram ditinggal mati oleh ayahnya, Yahweh berfirman kepadanya, tinggalkanlah negerimu, sebentar, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, maka aku akan menjadikan engkau bapak suatu bangsa yang besar. Nah, itu dia. Nah, enggak kebacaan. Oke. Jelas ya. Nah, dari firman ini Abram taat. Nah, kalau ada yang belajar antropologi, jadi istilahnya ada antropolog-antropolog yang ikut belajar ini, para antropolog akan dibuat heran kagum. Kenapa? Satu-satunya bangsa di dunia ini, ya, saya ulangi, satu-satunya bangsa di dunia ini yang diketahui asal-usulnya dari satu titik. Artinya dari satu orang. Itu cuma Yahudi, Israel. Siapa titiknya? Abram. Saudara cari dengan ilmu antropologi. Tidak ada bangsa di dunia. Bangsa Mesir, bangsa Tiongkok, bangsa Itali, bangsa Batak, bangsa Jawa. Tidak ada yang ketahuan titiknya dari siapa, asal usulnya dari siapa itu enggak ketahuan. Hanya Israel dari satu orang yang mendengar firman untuk pergi. Ada yang komen, firman punya daya cipta, bukan punya daya cipta. Saya ganti ya, firman itu pencipta. Oke, saya buktikan kalau firman itu pencipta. Ini saya beri contoh yang jelek. Dalam sebuah pesta yang besar, pesta yang mewah. Wih, pestanya luar biasa. Dekorasinya, makanannya, musiknya.
Semua wah. Udah yang diundang pesta, senengnya luar biasa. Sayuti apa kabar? Ya. Di tengah pesta yang meriah, yang diundang masih sibuk rame, musik masih rame, makanan masih masih banyak. Tiba-tiba ada orang yang datang dengan lari-lari tergesa-gesa. Terus pada tanya, mana yang punya pesta? Mana yang punya rumah? Nah yang ditanya juga bingung, ada apa? Situ. Nah orang yang tergesa-gesa ini hanya memberitakan satu berita dengan kalimat pendek. Ibu meninggal. Saya tanya kepada saudara. Nah ini firman. Firman manusia. Jadi ada firman Tuhan, ada firman manusia, ada firman setan untuk memudahkan konsep. Ada firman mama mertua, ada firman tetangga. Firman itu banyak. Jadi nggak cuma kata-kata Tuhan yang menciptakan sesuatu. Tapi siapapun yang bicara apapun itu menciptakan sesuatu. Saya kembali tanya. Apa yang terjadi dengan suasana pesta yang meriah itu dengan satu firman pendek, ibu meninggal. Ngerti nggak pertanyaan saya, saudara? Pesta itu terjadi sesuatu nggak? Mengalami sesuatu nggak di pesta yang meriah itu? Jawab dong. Pasti. Pesta itu berubah. Misalnya, kita yang punya pesta, mendengar kabar ibu kita meninggal. Kita akan ngomong. Ya, akan ngomong. Lanjutkan pesta nggak apa-apa. Tapi saya akan tinggalkan dulu. Maaf, ada berita ibu saya meninggal. Langsung senyap, betul. Dibubarkan, bubar. Tangisan Cino. Hendra, awas kamu ngomong begitu ya. Bubar. Menjadi tangis-tangisan. Hanya karena firman pendek, ibu meninggal. Di Facebook ada komen berubah. Suasana jadi sedih. Syok. Betul. Bingung semuanya. Ini komen-komen yang ada. Nah coba renungkan. Walaupun kita yang punya pesta berkata, nggak apa-apa kalian teruskan. Lanjut sampai bubar. Habiskan makanan ini. Maaf, kami sekeluarga harus pergi dulu. Ya tetap gak enak bukan suasananya karena kalimat pendek ibu meninggal. Nah tolonglah saudara cari contoh yang positif. Apa yang terjadi di tengah kesedihan? Ini ada yang komen, Eka, pesta nikah tetap lanjut tapi tanpa hiburan musik. Oh terjadi pada saya, oke. Masing-masing punya kasus yang beda-beda. Saudara saya mau tunjukkan bahwa kata-kata kita firman itu punya kuasa. Itu berharga. Saya masih ingat tahun 70-an. Ya saya masih ikut belajar salah seorang mentor saya dari Amerika. Namanya Reverend Edwin Stube. Ya, kalau dia orang Amerika. Satu kali saudara di sebuah acara. Ya kami belajar, ruang kelas lah. Ya. Tiba-tiba mentor saya itu mengajar kami. Yang hadir waktu itu kira-kira ada 30-an orang. Nah saya heran pertama dia tanya. Tolong sebutkan masing-masing berat badan kalian berapa. Saya pikir mau ngomong apa ini guru. Kok tanya berat badan. Nah di total-total semua 30 ini. Wih, berat juga kalau dikumpulkan. Sekian ratus kilo, hampir 1 ton. Terus dia mau apa? Nah, terus dia berkata, saya akan buktikan bahwa saya kuat mengangkat hampir 1 ton ini, yaitu berat badan kalian semua. Saya mikir sombong betul. Bagaimana dia ngangkat? Saya masih belum mengerti. Ngomong, ngajar, sharing, ya.
Tiba-tiba dia bilang, silakan kalian semua berdiri. Ya kami berdiri dong, disuruh berdiri kok. Begitu kami berdiri, kami semua masih bingung mau diapain. Terus dia tertawa. Nah, terbukti toh bahwa saya bisa ngangkat sekian ratus kilo. Dengan apa? Dengan perkataan saya. Silakan berdiri. Ngerti ilustrasi itu? Wih saudara, betul juga. Ternyata bukan cuma firman Tuhan yang punya kuasa, tapi mulut kita juga punya kuasa. Itu yang disebut Matius 7 ayat 6. Mutiara dan barang yang berharga. Ada yang tanya di Facebook, berarti firman itu menguasai alam bawah sadar kita ya Pak? Enggak cuma alam bawah sadar, seluruh kehidupan kita. Kalau kita izinkan firman itu berdaulat memerintah atas hidup kita. Saya balik. Siapa pernah ketemu orang stres bahkan sampai hampir gila karena kata-kata orang? Saya nggak tahu ini Teddy Andrew ada di sini atau tidak. Berapa bulan yang lalu teman baik dia meninggal, seorang peragawan. Saudara, saya lihat fotonya cakep sekali karena dia ada darah Jerman. Lalu badannya kekar. Tapi tiba-tiba entah karena apa. Dia nggak bisa kontrol diri. Dalam waktu yang singkat berat badannya naik sampai 100 kilo lebih. Berubah semua. Nah, dia dengar omongan orang. Nah, istilahnya bullying. Tahu kata bullying? Ya, perundungan atau ejekan. Saudara, saya kaget tadi Andrew cerita. Berapa bulan yang lalu dia bunuh diri. Karena nggak tahan akan kata firman orang yang ada di sekitarnya. Aduh, ngeri sekali. Ada yang komen, bagus, tepat sekali. Ilustrasinya baru tahu saya. Jadi bukan cuma alam bawah sadar kita yang dikuasai oleh firman. Semuanya. Termasuk firman orang. Bisa menguasai kita. Ini yang kita harus hati-hati dalam hidup ini. Oke. Jadi firman Tuhan itu baik. Tapi di mulut hamba Tuhan yang mata duitan. Bisa digunakan untuk cari uang nagih perpuluhan. Wih, keren ini yang komen. Dan betul. Jadi apa yang paling berharga di dunia? Firman. Firman itu menyembuhkan. Firman itu menciptakan. Firman itu merubah hidup. Firman. Semuanya. Nah, jadi saudara, bagaimana kita bisa menjauhi? Ya, itu sebabnya kita harus tahu. Oh, ini ada yang komen. Karena terus-terus dibilang gendut. Setelah dulunya six pack mirip Shah Rukh Khan. Akhirnya bunuh diri dan minum obat overdosis. Iya. Ya. Jadi kita harus tahu saudara. Puji Tuhan Alabama hadir. Ya, selamat pagi yang di Amerika. Maka itu kita harus memutuskan. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Apa itu firman? Bagaimana pekerjaan firman? Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yaitu firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya firman itu menjadikan segala. Saya harap sekarang mulai mengerti betapa berharganya firman itu, bahkan tak ternilai. Terima kasih FAYH. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan tidak sesuatu pun ada kalau tidak diciptakan olehnya, oleh firman itu. Betul.
dari siantar. Firman Yahweh itu segala-galanya. Karena firman Yahweh yang mengubahkan saya. Puji Tuhan. Nah, jadi jelas ya. Ini ada yang memberikan komen. Ada hamba Tuhan yang berkhotbah jika PK-nya lumayan besar. Kenapa ada hamba Tuhan yang tega memperjualbelikan firman? Bukankah itu dosa? Ya, tergantung motivasinya. Bagaimana motivasinya itu? Harus saya baca lagi. Ya. Dari The Message. Ya. Everything was created through him. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Nothing, not one thing. Tidak ada satupun came into being without him. Enggak ada satupun bisa nyata tanpa firman. Terima kasih, ini terjemahan The Message. Jadi saudara, ayo mulai hari ini kita menyadari betapa dahsyatnya firman itu. Nah, sekarang kita lihat. Kok enggak enak ya? Perbandingan yang Tuhan Yesus beri kepada kita. Anjing dan babi percuma. Diberi firman itu enggak ngerti. Oh, ada yang TSI, terjemahan sederhana. Terima kasih. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui dia. Dan tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan tanpa firman. Tanpa dia yang bernama firman. Weh, puji Tuhan. Firman itu, ya, Pak Sihaan, manusia dihakimi berdasarkan perkataannya. Betul. Nah, ini firman Tuhan Yesus di Matius 12, kalau saya nggak salah, maaf. Firman ini bisa dibuktikan. Itu kalau di pengadilan. Saudara, di pengadilan itu orang tidak boleh salah ngomong. Satu kata pendek, ya. Ya, itu dicatat. Maka itu di pengadilan itu harus. Dulu sebelum ada rekaman, kan pakai steno. Ada pasti. Karena semua orang ngomong apa saja itu bisa jadi bahan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Itu kata-kata di pengadilan penting sekali. Maka itu kita harus tahu bagaimana kita ngomong. Jadi betul Tuhan Yesus yang berkata, kata-kata kita. Kita akan diadili, dihakimi nanti sesuai kata-kata kita. Nah, itulah firman. Oke, saya kembali lagi. Maka itu mari kita bertobat sungguh-sungguh. Kalau saya berkata begini, jangan tersinggung dan jangan tertuduh. Kalau sampai, maaf ya, ini enggak enak kalimatnya dan tidak baik untuk didengar. Tapi untuk menjelaskan tentang anjing dan babi tadi, maaf. Jadi kalau ada orang sudah rajin dengar firman, mendengar firman, tapi firman itu tidak bisa merubah hidupnya. Jawab sendiri. Yaitulah dua binatang tadi. Percuma dikasih. Maaf. Wah, bahaya ya. Tanda baca saja bisa mempengaruhi arti sebuah kalimat. Betul. Enggak boleh sembarangan. Maka itu hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di dunia yang pernah berkata. Coba lihat Matius 5 ayat 17. Wih, jangan main-main dengan kuasa firman. Ya, jadi saya ulangi. Kalau sampai ada orang yang sudah rajin dengar firman, tapi kok nggak ada perubahan dalam hidupnya, firman itu nggak berdampak apa-apa di hidupnya. Matius 5:17-an. Ya.
Berarti, ya maaf, itu firman yang diterima diinjak-injak lagi. Karena nggak dihargai, karena nggak mengerti. Matius 5:17. Oh, 18-an, maaf, 18, maaf. Matius 5:18. Ya, kita lihat. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu titik, satu iota. Ya, iota itu tanda baca dalam huruf Ibrani. Nah, bagi yang belajar huruf-huruf Asia, ya huruf Vietnam, ya huruf Mandarin, huruf Thailand, itu semua kan seperti gambar bahasa huruf Hindi, Sanskerta, semua huruf Jawa. Saudara, di dalam huruf-huruf bahasa Asia itu tanda baca mempengaruhi. Ayo yang bisa bahasa Mandarin, sebuah titik, sebuah coretan kecil di atas, di tengah, di bawah, di pinggir, semuanya punya arti. Kalau ada orang Jawa pernah belajar Hono Coroko, melihat suku Pangkon, itu penting artinya. Kalau itu dihilangi kalimatnya bisa, arti katanya bisa beda. Bahasa-bahasa Asia, termasuk bahasa Ibrani, bahasa Arab, ada tanda-tandanya bahasa Aram. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata satu titikan belum selesaian, coba 5 terjemahan yang lain. Matius 5 ayat 18 itu. Oke. Penguasaan diri atas firman Tuhan yang sungguh, sehingga tidak terpengaruh dengan firman yang tidak menciptakan. Oke. Ada komen lagi tadi. FHYH. Dengan sesungguhnya aku berkata, setiap hukum dalam kitab suci akan tetap berlaku sampai tujuannya tercapai. Oh itu, ya. Matius 5 ayat 18 dari berapa terjemahan itu. Oh, Yakobus. Terima kasih Philip, ini dari Florida menayangkan. Oh, ya udah saya baca dulu ya, nanti saya kembali. Ya. AJT, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Sampai langit dan bumi berlalu, tidak ada satu iota atau satu coretan pun yang akan hilang dari hukum Taurat sampai semuanya digenapi. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, sehingga langit dan bumi lenyap, satu nokta atau satu titik pun sekali-kali tiada akan lenyap daripada hukum Taurat itu sampai semuanya telah jadi. Ingatlah, selama langit dan bumi masih ada, satu huruf atau titik yang terkecil pun di dalam hukum itu tidak akan dihapuskan kalau semuanya belum terjadi. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Taurat sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala suatu terjadi. Nah, ini saya baru tahu ada kata keraya. Ya, saya nggak tahu artinya apa. Tapi saudara, banyak orang meremehkan tanda baca. Nah, sejak saya diajarkan Roh Kudus tentang Matius 5 ayat 18, ya maaf ini saya cuma saksi. Banyak orang yang baru mengenal saya kalau saya ngajar. Kenapa saya bisa begitu teliti, saya perhatikan semuanya? Ya gara-gara ayat ini. Satu titik saja ada artinya, apalagi satu kata. Wih, ini luar biasa. Ya. Ini ada yang komen. Dulu saya sering mendengarkan khotbah hamba Tuhan yang lama. Saya nggak ngerti. Tetapi sekarang tahu. Terima kasih. Puji Tuhan. Ini anak saya yang general manager ikut dengar. Puji Tuhan. Oke ya. Sampai satu kali. Ini saya nggak akan lupa. Ini pengalaman yang indah. Itu terjadi kira-kira tahun 93. Saya ingat saya habis menikah. Saya baru menikah. Nah begini.
Tahun 80-an, saya lupa 80-an berapa. Tiba-tiba Roh Kudus tuh ngajar saya. Saya pernah bersaksi, pasti masih ada yang ingat berapa orang kalau saya saksi ini. Tiba-tiba Roh Kudus tanya gini, Daniel, kamu coba cari. Oh, kok ini nggak nyambung sebentar ya? Rekamannya. Oh, ini belumnya apa? Chargernya. Oh, maaf. Ya. Daniel carikan ayat yang nggak ada pendeta bisa khotbah. Nah, itu cara Papa ngajar saya, selalu pakai hal-hal kecil-kecil sederhana. Ya, hah? Masa ada ayat yang nggak bisa dikhotbahkan? Saya langsung mikir, oh, kitab Tawarikh. Saudara, kalau saudara baca kitab Tawarikh itu membosankan. Karena silsilah Tawarikh itu berdiri bahasa Melayu. Yang sebetulnya artinya silsilah Tawarikh, ya. Itu kan ini kawin dengan ini anaknya ini kawin dengan ini lahirkan anak ini, terus begitu. Tapi suatu hari ada seorang hamba Tuhan, itu mentor saya juga, Bapak Pendeta Stefanus Damaris, sudah meninggal. Suatu hari dia membuat seminar 3 hari, catat 3 hari seminar, sore saja ya sampai malam. Hanya mengkhotbahkan 3 ayat di dalam 1 Tawarikh, saya lupa pasal berapa. Tentang 8 nama. Ya, jadi di 3 ayat itu ada 8 nama. Saya kagum, dia bisa khotbah 3 hari. Ternyata belum selesai, hanya 8 nama itu. Oh, berarti ada yang bisa khotbah. Saya cari lagi. Nah, akhirnya ketemulah Matius 5 ayat 18. 1 titik. Wih, saya merasa senang bisa menemukan ayat yang gak bisa dikhotbahkan. Mau doktor teologi sekalipun. Coba. Siapa yang bisa khotbah tentang titik? Namanya aja titik, berarti selesai. Kalau koma masih lumayan, ada kelanjutannya. Ini titik. Ngerti gak logikanya? Wih, saya merasa menang, saudara. Saya bilang, Papa, saya ketemu ayat. Mau doktor teologi pun gak bisa khotbah. Ngapa tentang titik? Ayo. Dot, kalau sekarang istilah apa itu informasi teknologi komputer itu. Dot, titik. Bertahun-tahun kemudian, saudara. Saya lupa. Mungkin lebih dari 15 tahun kemudian. Baru ketemu. Ketika kami baru menikah. Kami menikah tahun 92. Nah, 93 kembali pelayanan ke Amerika. Kami berdua sampai di Pasadena, California, di rumah Bapak Pendeta Virgo Handoyo, dia doktor. Saya kagum, mungkin ini satu-satunya orang Indonesia, profesor di beberapa sekolah teologi di Amerika. Di antaranya di Fuller Theological Seminary, di Baptist Southern Baptist Seminary. Doktornya kira-kira 3 orang, Semarang ini. Nah, pas kami sampai di rumahnya itu sore, hampir jam 6. Nah, dia lagi duduk ngetik-ketik sesuatu. Nah, saya belum pernah tahu. Ternyata itu notebook. Sebelum laptop kan notebook dulu. Saya panggil dia, Lok. Saya tanya, Lok, kamu lagi ngapain? Oh, ini saya pakai notebook. Notebook kok gede bener. Dulu notebook bahasa Belanda tau kan kertas. Buku kecil itu. Ya udah, saya ikut aja. Terus kamu ngapain? Oh, saya lagi kirim email kok, Den. Nah, saya tanya, notebook itu apa? Pak Virgo jawab, anaknya komputer. Memang dia orang Jawa celelekan. Terus, apa itu email? Dikatakan email itu surat listrik. Elektronik mail toh. Ya begitu caranya. Terus ngirimnya pakai apa loh? Pakai internet. Apa itu internet? Itu bulan Mei 93. Belum ada yang tahu. Betul tidak? Internet baru dikenal tahun 92 akhir. Ketika Bill Clinton jadi presiden Amerika. Nah, dia adalah presiden pertama di dunia yang menggunakan internet. Maka itu nggak terkenal bagi di Indonesia. Tahun 93 belum ada itu. Ya, saya bengung-bengung saja, saudara, nggak ngerti.
3 hari kami pelayanan di daerah Pasadena. Nah, pas kami mau pamit ke state yang lain, Pak Virgo ini bilang, Koden titip ya email address saya, alamat emailnya. Saya terus terang pertama bingung, untuk apa? Enggak ngerti. Gini loh Koden, kalau Koden kan suka keliling kemana-mana. Nah tolong titip kalau ada orang Indonesia dimanapun Koden pergi, punya email, kasih email saya. Saya pengen punya teman banyak. Ya karena email kan jarang sekali. Maka itu Pak Virgo senang. Ya udah. Tapi ingat saya sudah keliling kemana-mana, kok nggak ada yang tanya email. Ya udah saya nggak ngomong juga nggak ngerti kok. Nah setelah pulang ke Indonesia berapa saat kemudian, saya lupa itu bulan berapa, tahu-tahu seorang ya mahasiswa Indonesia di Auckland, Selandia Baru. Waktu di SMP SMA saya bimbing dia. Tiba-tiba telepon, waktu itu belum ada handphone, 93 masih belum ya saudara. Belum banyak lah orang punya, saya juga nggak punya. Telepon rumah. Wah cerita. Di akhir cerita dia bilang, Koden saya punya email. Nah ini pertama kali saya dengar ada orang nawari email. Selama sekian bulan saya nggak tahu. Oh ya, nah kalau gitu Koden kasih email ya. Ini orang Indonesia di California di Pasadena. Dia punya email dia. Oh saya senang. Dia kasih. Tapi janji ya jangan tertawa dulu ya saya ngomong ini. Tertawa berdosa. Awas saudara. Nah saya diktekan emailnya. Nah dotnya itu saya nggak sebut titiknya itu loh. Koden titiknya kurang. Nah sini kan bukan cuma lugu dan polos. Bodoh nggak ngerti kok. Saya itu ngomongnya enteng. Ayah cuma titik saja loh. Kamu kasih 10 kasih 20 kan nggak apa-apa. Maaf tertawa awas. Tiba-tiba dia nerangkan saudara, nilai sebuah titik untuk urusan internet itu nggak main-main nilainya titik itu. Ketika dia terangkan nilai sebuah titik dot itu loh di email itu, saudara saya berteriak, wih kencang saudara, Yesus engkau Tuhan. Kenceng, nggak bisa kenceng. Ini di tempat umum di lobi hotel saya nggak bisa. Dia yang kaget. Koden kenapa Koden? Dia kaget tuh. Kenapa tiba-tiba saya teriak? Lalu saya menangis, saudara. Saya menangis. Saya bilang kepada dia, kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin dia berfirman 2000 tahun yang lalu tentang nilai sebuah titik, yaitu Matius 5:18. Dan apa yang difirmankan 2000 tahun yang lalu baru terjadi 2000 tahun kemudian. Saya bisa kagum gak? Titik saudara. Itu firman. Saya nggak tahu saudara ngalami apa. Saya baca dulu yang dari Philip dari Florida. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers, ya perhatikan sebentar. My brothers, hilang, aduh maaf. Nah itu Yakobus 3. Saudara, maka itu betapa dahsyatnya firman itu. Kita nggak bisa sembarangan. Ini dari Lampung komen. Luar biasa Koden, peka banget. Terus kalian berhubungan dengan firmannya. Iya Jen, karena Roh Kudus ngajar. Jadi barang siapa baca firman, berarti kita sedang komunikasi dengan Bapa. Sebab Bapa firman itu sendiri. Betul. Firman. Maka itu pagi-pagi bangun, jangan cari HP, terus baca Facebook, awas kamu. Pagi-pagi bangun, cari firman. Supaya ada kehidupan. Karena firman itu segala-galanya.
Maka itu cintai firman ini mulai hari ini. Ini barang mutiara dan barang yang berharga. Dan jangan lupa, jangan diberikan kepada babi dan anjing. Maaf, jangan. Maka itu mari kita bertobat. Tinggalkan karakter babi dan karakter anjing dalam hidup kita. Milikilah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi selama ini orang yang ke gereja dengar firman tapi tidak berubah dan hidupi firman, berarti dia termasuk itu. Iya, yang kaki 4 itu. Doa dan kerinduan kita yang sering ikut Zoom pun harus berubah. Amin. Harus, saudara. Oh, Roh Kudus, Engkau luar biasa. Yang komen, oh ini dari Banyuwangi ya, saya lupa ini siapa ini, Sake Hokage, namanya kok lucu. Saya masih ingat Papi khotbah ini waktu bareng Papi pelayanan di Banyuwangi. Oh Sake toh kamu, anak Pak Refli. Oh, tapi kok namamu? Ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mengalami kebenaran yang dahsyat itu. Jelas ya saudara? Maka itu mulai hari ini, ayo kita sungguh-sungguh menghargai firman lebih daripada apapun juga. Oke? Ayat terakhir. Nah, sudah nyambung lagi, tadi ada gangguan sebentar. Ya, ayat yang terakhir. Oh Roh Kudus, biarlah ini membuat kita berubah. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Biarlah firman ini menyadarkan kita. Oke. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. AYT. Semua kitab suci dinapasi oleh Tuhan, nafas ya, ada kehidupan, dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada AYT, FAYH. Saya akan baca, terima kasih. Ya, FAYH mana tadi? Maaf. Oh, jam berapa Andi kamu pulang? Jam 8 ya. Masih belum ya, tunggu. Nah, 3 hari saya tinggal di guest house ini, saya dapat anak baru. Namanya Andi. Andi siapa namamu tadi? Yang nama lengkapmu? Andi Fatur Rahman, orang Sunda. Nah, luar biasa Tuhan dia mengalami zaman itu ya. Nah, ntar tadi ada dari FAYH, maaf, kepotong. Ini dia. Seluruh kitab suci diberikan kepada kita melalui ilham Tuhan dan berguna untuk mengajarkan kebenaran kepada kita serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan dan menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Betul. Itu luar biasa kalau kita mau dinasihati oleh firman Tuhan. Ada yang lain? Nah, sekarang saya akhiri dengan ilustrasi ini. Ntar ini 2 Timotius. Oh, bahasa Jawa ya. Oke, saya bacakan juga. Saking tulisan kang diwangsitake dening Gusti iku pancen migunani kanggo memulang, kanggo melehake, kanggo bangun, nguwatakin tuwin kanggo ngluwentah ing sajroning kayekten. Dalam bahasa Jawa yang ngerti Jawa ini dalam sekali.
merubah semua yang di dalam hidup ini untuk kita menjadi sakti, menjadi punya otoritas. Itu firman. Sekarang saya mau tunjukkan dulu dengan kalimat segala tulisan. Segala tulisan. Yang belum tahu supaya tahu hari ini. Saudara, kenapa? Pernah mikir nggak mengapa negara-negara di dunia itu bisa eksis? Indonesia masih jadi negara yang utuh. Walaupun tahun ini berusia 76 tahun. Belanda saya nggak tahu sudah berapa ratus tahun. Kata kerajaan Belanda sudah berapa tahun. Lihat kerajaan Inggris sudah berapa ratus tahun. Lihat Amerika. Amerika itu merdeka 4 Juli 1776. Itu Amerika. Australia menjadi negara pada tanggal tahun 1878. Ya, 1878 kalau saya nggak salah. Nah, mengapa negara-negara di dunia bisa eksis sampai hari ini? Jawabannya, ada konstitusi. Betul? Ada undang-undang dasar kalau istilah Indonesia. Nah, negara-negara itu bisa eksis sampai hari ini sudah ganti pemerintahan. Oh, Kanada 153 tahun. Terima kasih II. Ini saudara kita dari Calgary. 153 tahun. Betul, Kanada tahun ini. Bisa eksis. Itu karena ada konstitusi. Undang-undangnya. Ya. Nah, saudara tahu nggak? Konstitusi itu bentuknya tulisan. Di atas sebuah kertas atau sebuah kulit binatang untuk nulis tergantung. Pokoknya tulisan. Dan hebatnya lagi, tidak semua negara di dunia konstitusi undang-undang dasar yang mereka simpan itu aslinya. Mungkin ada beberapa negara sudah nggak punya aslinya. Mungkin sudah disalin, di-copy lagi. Saudara bayangkan. Negara-negara itu tetap eksis. Walaupun gak ada aslinya. Karena mereka tunduk pada konstitusi. Tulisan. Dan itu orang yang buat. Kalau saudara ngikuti berita kira-kira 5 hari yang lalu. Saya kelewatan karena saya sibuk. 5 hari yang lalu ada berita. Para ahli, orang-orang pintar jenius. Ternyata gulungan kitab yang ditemukan di Gua-Gua Laut Mati tahun 1949. Baru 5 hari yang lalu sudah komplit lengkap disalin ulang. Saudara, satu-satunya kitab suci di dunia, maafkan saya. Bagi yang bukan Kristen jangan mikir terlalu dalam, pokoknya dengar. Satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang ketahuan orisinilnya aslinya. Ternyata kitab Taurat Perjanjian Lama. Baru 5 hari yang lalu diberitakan bahwa para ahli di Yerusalem sudah mendata, mengkopi lengkap gulungan kitab yang tersimpan di dalam guci-guci bejana tanah liat di gua-gua Qumran Laut Mati. Luar biasa firman itu. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Negara-negara bisa eksis seperti ini. Sebentar, ini ada. Ya, kalau anjing suka menggonggong, jadi jangan suka menggonggong, saudara. Oke, ya. Merinding mendengar pengajaran malam ini. Lagu rohani, aku berubah, sungguh ku berubah. Nah, kenapa Jack maksudnya? Oke, nanti dinyanyikan itu ya. Ya kita harus berubah. Terima kasih rekan saya Wilfred Sianipar dari Pontianak. Betul ya Wilfred, luar biasa firman itu. Nah tadi Koden cerita soal Om Stup
yang ngajari pakai kata-kata Pak Petrus. Ini teman-teman saya dari tahun 70-an. Hamba Tuhan dari Kutai Barat. Puji Tuhan ikut belajar firman Tuhan ini. Jadi saudara, mulai hari ini tempatkan firman di posisi yang tertinggi di hidup kita. Maka itu saya selalu berkata, otoritas tertinggi di alam semesta ini ada di dalam firman. Dan firman itu otoritasnya. Enggak ada yang lain. Maka kalau saudara dan saya menundukkan diri di bawah otoritas firman, yakinkan setan enggak berani menyentuh kita. Karena setan tahu bagaimana hidup ini di dalam firman itu. Roh Kudus tolong kami untuk kami menyatakan firman itu. Harta yang tak ternilai dan satu-satunya harta yang paling berharga di seluruh alam semesta, yaitu firman. Maka itu kalau ada di antara saudara hidup saudara kok enggak berubah-berubah, maafkan saya. Ayo hari ini ambil keputusan biar kuasa firman merubah kita. Dan ingat 2 Korintus 5:17. Barang siapa di dalam firman Yesus Kristus itu, maka dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu terbit. Ya sudah, itu firman. Begitu, ayo ya kita berubah. Ayo suami-suami yang masih suka menyakiti istri bertobat. Istri-istri yang masih belum bisa tunduk pada suami, mari kita bertobat. Anak-anak, hiduplah dalam kekudusan. Mari semua kita saling mengingatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk kuasa firman yang luar biasa ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya. Amin. Sebelum kita bertanya, kita nyanyi dulu yuk. Silakan firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalan. Oh, bukan aku berubah tadi. Bagus tuh, aku berubah. Aku berubah lah. Oh, enggak apa-apa itu dulu. Yang mana? Sen ini kok gelap kenapa Sen? Ini apa-apa, kurang. Ini apa-apa. Sorry. Ini loh, ntar di sini kok gelap. Memang yang mana? Hah? Dari pencahayaan. Oh, ya udah. Bentar ya. Ya, kita lihat ini Roland sedang nyanyi. Nah, Sen, bisa. Cuma satu. Enggak cuma satu. Iya tadi mau apa? Beli Pak. Ya, apa? Jadi mau banyak.
Oke. Hei, kenapa kok mati? Kok tuh putus? Kenapa? Ah, kenapa di mute? Kan bagus nyanyinya Roland. Makasih. Hah? Ke mute? Oh. Siapa yang bikin? Ya, buka. Oke. Aku bimbang, ayo. Ulang. Tanya jawab dong. Terima kasih, Mr. Roland. Silakan Oma Agatha. Bertanya, saya Silakan bertanya. Oma, silakan seperti biasa Oma langganan. Oke. Thank you Oma. Terima kasih Kode untuk khotbahnya luar biasa. Waduh, jangan gitu Rek. Maka ini akan jangan aku jadi salah tingkah nih. Kenapa salah tingkah? Kenapa? Ya, Aan tuh anak papa nakal. Ya. Masuk flashing gitu nanti. Enggak apa-apa, kan ponakannya Tante Agatha. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bukan main ya, kita diberi khotbah kebenaran dari Papa Daniel, Papi Daniel. Selamat malam Cik, selamat malam semuanya. Sampai jumpa nih. Ya, Pak. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya silahkan. Jangan malu-malu, ini gratis. Mumpung kode masih ada ya di online. Live maksudnya. Ayo Bapak Ibu silahkan bertanya, saya silahkan. Ini ada Pak Beva lagi. Koden. Kenapa? Dari PD Balikpapan. Ayo Pak Ihsan. Bagaimana menurut pendapat Pak Ihsan ini? Khotbahnya Koden bagaimana? Pak Ihsan Balikpapan. Ya Bu, apa kabar Bu? Agatha. Luar biasa Pak Ihsan, luar biasa. Ayo silakan Pak. Semuanya Ada pertanyaan luar Bapak? biasa. Iya. Silakan bertanya Pak. Pak Isar kemarin kok nggak ikut PD Tulus? Loh, kok hilang Pak suaranya? Pak Ihsan, Iya. ditanya Koden. Ikut saya Mak. Iya. Oh kemarin ikut ya? Maaf, saya nggak lihat. Ikut. Ikut Koden. Oke. Iya. Pak Ihsan ada pertanyaan untuk Koden sekalian kita juga belajar. Oh iya. Sebentar Bu. Yang Oke, lain oke. dulu. Oke, Iya. itu saya boleh tanya ya Koden ya? Boleh. Itu kata Koden logos itu yang hitam putih tertulis. Jadi itu firman ya. Alkitab, ya. Alkitab. Kalau rema itu yang tersirat. Apa itu artinya tersirat Koden? Ya apa ya bahasa Belandanya, bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita baca Revelation, oke. Betul. Revelation. Pewahyuan Koden. Eksplisit. Pewahyuan. Apa tersirat? Koden. Open barring, apa? Eksplisit, oke. Ya, jadi contoh yang Koden alami dalam hidup sehari-hari itu karena Tuhan memberi rema. Ketemu orang ini bicara itu, ketemu orang itu bicara itu gitu loh. Nah, terus lagi tenang terus dapat seperti perintah, ayo kamu kerjakan ini, kamu ke situ. Nah, itu rema. Oh, oke. Thank you, Koden. Terus yang Matius 5 ayat 18 itu, Koden. Yang titik itu. Ya, Yang kalimat terakhir aku nggak begitu paham. coba bacakan. Ya. Atau kita nyanyi aja dulu, jadi Koden bisa makannya. Enggak, ini lagi minum kok. Ini anak datang bawa es, apa itu minuman sehat katanya. Peach gum. Apa? Peach? Peach gum. Peach gum. Karena aku berkata kepadamu, kata Tuhan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Pertanyaannya, Yang terakhir aku nggak ngerti. apa itu?
sebelum semuanya terjadi. Ya, What does it mean? jadi firman itu tidak akan tertutup sebelum semua terjadi. Karena lihat, apa yang terjadi di dunia ini kan sudah dituliskan semua dalam Alkitab. Itu akan terjadi terus. Sampai akhir nanti. Jadi artinya sampai sekarang belum selesai firman itu. Masih berlanjut terus. Itu hebatnya firman. Ya, Nah, sekarang padahal ini 2000 lebih ya. iya. Tulis Tuhan Yesus. Nah, sekarang gini Agatha dan semua yang mendengar. Mengapa iblis menciptakan doktrin untuk menghancurkan firman ini? Karena doktrin membuat firman stop, nggak berkembang. Doktrin itu membuat firman jadi mati. Padahal firman itu hidup dan bergerak terus. Maka itu tidak akan hilang firman ini sampai semuanya terjadi. Tapi ngeri loh, di gereja masih banyak orang ngotot dengan doktrinnya. Aduh, ngeri. Nah itu bagaimana Koden? Oke, dengan adanya pandemi ini ya, dimurnikan seperti Koden berkali-kali kalau khotbah. Iya. Tapi kok masih dablek gitu loh. Yaitu tadi jangan kembali jangan seperti dua binatang itu. Cek, Pan, Koden lagi merangin. Cek. Jadi ya kenapa kok maaf masih ada seperti nggak ngerti yang bodoh semuanya dalam gereja. Yaitu karena orang-orang yang hidupnya masih seperti dua ekor binatang tadi, yaitu nggak akan ngerti firman. Nah terus kenapa Tuhan Yesus memberi contoh dua binatang itu? Ya memang Nggak cukup. ya harusnya kita bertobat. Jangan seperti mereka. Supaya kita bisa menghidupi firman itu. Wow, saya baru kali ini loh diterangin sampai detail gini loh Koden. Ini kan saya udah dengar firman gitu. Tapi yang Matius 5 ayat 18 saya belum pernah dengar dari pendeta siapapun kecuali Koden ini. Haleluya. Luar biasa ya. Ya terus Koden lanjut. Ya udah itu. Jadi firman itu firman sedang berlangsung terus sampai semuanya tergenapi. Tapi doktrin yang menghentikan yang Tuhan kerjakan itu. Dengan pandemik semua doktrin berubah. Maksudnya apa yang dikerjakan oleh gereja-gereja yang kaku dan tradisional nggak berlaku lagi setelah ada COVID-19 ini. Mana liturgi yang kita lakukan di gereja-gereja? Nggak ada lagi. Ini bukti firman. Sepertinya tadi siang kita belajar toh. Bagaimana COVID ini seperti api yang memurnikan hidup kita. Jadi firman itu nggak boleh dibatasi. Firman nggak bisa stop. Bergerak terus dia. Sampai semua tergenapi. Itu artinya kalimat terakhir Matius 5:18. Oh, thank you Koden. Oke. Nah. Terima kasih Koden sekali lagi. Izin tanya Ibu Agatha, Ya, Joko, silakan, Pak Jakarta. Oh tunggu dulu Ivan. Tadi Ivan lagi. Ivan masih mau nanya Pak? Bentar ya Pak Joko. Ya, maksudnya saya kopian doktrin yang dimaksud kopian itu signifikasinya yang mana kopian? Seperti apa kopian itu? Kasih contoh. Maaf. Van, kamu lagi di toilet ya Van? Kok echo gitu suaranya? Maaf. Nggak apa-apa. Maaf ya Ivan. Doktrin Calvinis. Itu doktrin Arminian, doktrin Katolik, doktrin Baptis, doktrin GBI, doktrin Betani. Waduh, banyak doktrin, Wan. Itu memecah belah. Doktrin Pantai Kosta, semuanya itu pengajaran. Yang walaupun pakai dasar Alkitab, tapi itu memberangus firman. Sehingga nggak ada yang baru firman itu. Karena terulang lagi. Jelas, Pan? Doktrin itu apa termasuk semau saya yang mana enak itu kopian maksudnya? Gimana? Maksudnya doktrinnya kalau masuk ke gereja tertentu, apakah itu menurut dia yang enak dipakai?
Aduh sulit menjelaskan Van. Pokoknya gini loh. Kenapa ada Katolik? Kenapa ada Protestan? Kenapa ada Pentakosta? Kenapa ada Baptis? Kenapa ada Advent? Padahal Alkitabnya satu. Nah itu doktrin Van. Oke, jelas Koden. Ya. Oke Pak Joko. Ya, Koden. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, piye Koden membedakan yang ilham Allah dan ilham manusia. Membedakannya piye? Yang membedakan apa yang dikhotbahkan gak sesuai Alkitab. Itu ilham manusia. Oh, ya. Jelas ya? Ya, Koden. Perpuluhan itu memang tertulis. Tapi ilham Roh Kudus bukan nagih-nagih tiap bulan. Nah, ini menarik ini. Terus, Koden, terus. Nah sudah, terus. Joko, kamu kalau perpuluhan rasanya telingannya geser-geser gitu ya. Iya, Bu, apa? Ya, Menarik sekali. Itu. Bahas perpuluhan, Koden kan sudah bilang. Awas Pak kalau di GBDI Pak. Iya. Saya GBDI. Segera bertobat Pak Joko mulai saat ini. Waduh, bertobat. Gong, gong. Oh. Oke Pak Budi Wijaya silakan. Tak buka dulu tante kameranya. Luar biasa Pak Budi udah kayak profesor mukanya. Oh, Kacamatanya di bawah hidung. Ya, oke lanjut. kacamata baca ini tante. Kacamata plus. Koden, Ya, mau tanya ini Koden tentang Lukas 16 pasal yang 16 ini perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur Koden. pertanyaannya. Pertanyaannya ini di ayat 8 ayat 9 Koden. Koden kan tahu ceritanya bahwa bendahara ini ketahuan dia tidak jujur, tapi terus dia tuh menemui orang-orang yang punya hutang sama tuannya. Oke. Siapa yang punya 100 hutang 100 Ya, oke. Gini, ini Bud, supaya cepat. Selama ini kita salah mengartikan tuan yang ditipu oleh bendahara itu bukan Papa di surga. Itu setan yang di dunia ini. Nah, tolong perhatikan. Kalau Tuhan Yesus pemilik uang ini bukan yang dimaksud itu bukan Tuhan ya. bukan. Nah, ini loh banyak khotbah pendeta yang mata duitan. Ini dikira Tuhan yang punya duit. Enggak loh. Masih ingat Tuhan Yesus dicobai. Semua kekayaan dunia aku berikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Jadi Bud, kekayaan itu bukan milik Tuhan lagi, milik setan. Nah, maka itu ini rancunya. Ini confuse, orang bingung. Karena kita nggak terima dong. Loh, masuk Papa kita ditipu kok kita malah dipuji bendahara itu. Nah, gini, tolong ya. Coba baca ayat 1. Lukas 16 ayat 1. Ya, tak bacakan Koden. Ya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Lukas 16 ayat 1, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Nah, stop. Jadi ini bukan Papa di surga orang kaya ini. Walah, tak pikir gitu. Nah, bukan cuma kamu yang mikir gitu. Koden juga dulu dikhotbahi begitu masalahnya. Tapi setelah tahu, kok bendaharanya nipu, kok dipuji? Nah, bendaharanya itu adalah kita ini. Nah, tolong ya saudara, mulai hari ini, kalau baca perumpamaan, kita harus tahu. Kalau kerajaan surga dijelaskan kok. Tuhan Yesus kalau bicara tentang Papa di surga dalam perumpamaan, dia bilang, inilah perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, itu Papa kita. Nah, karena iblis itu nggak bisa menciptakan kekayaan, tapi dia mencuri dari Papa di surga, maka Tuhan ingin saudara dan saya jadi bendahara di akhir zaman. Ambil kembali kekayaan Tuhan dari tangan iblis itu. Ayo kita cerdik di dunia ini. Ya, maka itu Tuhan Yesus berkata ayat 8-an. Coba ayat 8. Ini loh yang membingungkan. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu.
Lah ini bukan Papa di surga. Si setan itu yang sudah kita bohongin, uangnya kita pakai. Maaf ya Bud, Koden menggunakan ayat ini, kembali Koden nipu dunia ini, untuk kekayaan Papa Koden ambil lagi, untuk berkati banyak orang, nyekolahkan banyak orang, menjamin orang keluar penjara, membeli rumah untuk menampung orang-orang itu. Jadi Koden ini bendara yang gak jujur di mata setan. Saya baca lagi. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, itulah bedanya kita dengan mereka yang ada di dalam dunia ini. Maka itu ayo mulai hari ini kita hidup bijaksana. Itu Bud, jadi nggak usah pusing. Yang ditipu bukan papa kita kok. Oke, Koden. Ya. Oke, jelas Koden. Terima kasih. Koden, itu lalu tuannya huruf kecil T-nya. Jadi Ya, berarti kan bukan tuan. Koden. memang bukan. Maka itu ya kuasa dunia ini. Kan Tuhan Yesus berkata Matius 6:24 ada dua Tuhan di dunia. Satu Yesus, satu uang. Mamon. Nah itu. Iya, tapi maksud saya karena ditulisnya tuan huruf kecil T-nya. Iya. Jadi terang sudah bukan Tuhan Yesus. Ya karena kita sudah kebiasaan mendengar perumpamaan, oh pasti tentang kerajaan surga. Bukan. Budi, jadi mulai sekarang doktrinnya dikeluarin dari otaknya. Jangan ngeyel sama Joko, bodoh. Jangan mengenai Tentang perpuluhan, bukan tentang perpuluhan loh ini Tante. enggak, bukan. Tahu, tapi maksudku doktrin kalau itu salah ngerti gitu loh. Ya, Yang Tuhan atau Tuhan. Paman itu, apa Tuhan sama kita berdarah yang tidak hijau gitu loh sepertinya. Biarin, lundungai. Masih ada pertanyaan? Budi, silakan. Udah Tante, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Koden. Siapa? Ya, kenapa Bud? Sudah. Thank you sama Koden. Sama-sama. Oke. Koden sama Budi. Ya, yang lain. Bapak Ibu, siapa lagi yang mau bertanya? Malu bertanya sesat di jalan ya. Ayo Tem. Koden, tapi waktu kemarin kan ngirim video di grup Korah ya, Video apa? untuk mengosongkan diri, Oh iya. menolakkan diri. Tadi kan Papi bilang firman itu sudah ada sejak dulu kala dan up to date sampai sekarang, ya kan? Dan di hari ini kan ngomong yang kayak gitu, berarti kan sebenarnya rencana Tuhan itu sudah ada. Nah, rencana Tuhan itu kan Papi bilang kita nggak boleh bertengkar sama Tuhan karena kita punya rencana sendiri, ya kan? Nah, untuk mengetahui rencana Tuhan itu kan di Alkitab sudah ada kan? Salah satunya kemarin yang tadi bahas sama Pastor Sarif itu Yeremia 29 ayat 11 itu. Rancangan, aku tahu tentang rancangan yang ada padamu yaitu rancangan damai sejahtera, ya kan? Terus sama Pastor Sarif dilanjutkan dengan yang ikut Yesus ya sangkal diri ikut salib juga gitu. Nah sekarang benar-benar exactly kayak Papi tadi kan cerita ya, aku orang duit ya, gue apa caranya, nah itu loh kayak Saya pertanyaannya apa? mendengarkan itu ya apa rencana Tuhan itu. Loh, satu baca di yang tertulis logos. Dua, kalau kita sudah dikuasai firman yang tertulis, maka Papa itu akan gampang bicara kepada kita untuk melanjutkan rencananya. Nah, waktu Papa ke Papua, itu nggak tertulis di Alkitab, harus ke Papua, nggak ada. Tapi Rema, waktu Papa di Pasadena, dapat buku, From Jerusalem to Irian Jaya. Nah itu panggilan. Sampai sana, Papa juga mulai tanya, apa yang harus aku kerjakan? Papa nggak punya rencana, nol. Nah begitu tiba di sana, baru Papa di surga nunjukkan, kamu buka sekolah. Nah setelah tahu ada sekolah, baru Papa buat rencana, gitu. Jelas Tem? Ya, Enak kok hidup. Abraham ya Koden. Iya betul, dablek aja.
Nggak tahu apa-apa, berangkat Abraham. Ini Tio Andrianto ngapain itu muncul? Kok nggak ngomong? Sudah selesai, Tem? Atau masih ada yang mau dipertanyakan? Kayaknya masih belum seret itu jawabannya Koden ya. Masih bingung ya, Tem? Enggak. Tadi mau konfirmasi lagi. Jadi, ulangi sekali lagi kan. Kita setiap kali baca firman Tuhan itu logos itu kan ya. Tulis dari awal sampai akhir itu ya kan. Sudah ada semuanya di Alkitab ya kan. Karena kita sudah terbiasa itu nanti keluar muncul ya kayak papa tiba-tiba ke Iya, ide, ya betul. Ya itu gampang kok, Tem. Betul sekali. Seperti anakmu lah. Kalau kamu sudah punya anakmu itu nggak perlu dengar jelas detail dari papanya. Dia ngerti kok, oh papaku mau begini, oh papaku mau begitu. Seperti itu rema itu. Yang kedua gini Pak, kita kan papa bilang tadi kan sudah dikasih tahu firman tapi orangnya bebal, si anjing sama si babi itu. Berarti dia itu sudah ditentukan untuk dibinasakan. Oh enggak, salah. Tuhan enggak sekejam itu, Tem. Dia orang itu yang memilih untuk dibinasakan. Jadi bukan Tuhan. Kata-kata itu salah besar. Tuhan enggak sekejam itu. Tapi Puji Tuhan, Tuhan bukan Temi ya. Kasih tangga loh, macam ya. Gak apa-apa. Lino, datakan Lino. Nah, yang ketiga, firman itu kan berkuasa di mulut kita, ya kan? Sering kali waktu kita pelayanan, waktu kita ada yang sakit contohnya ya kan, ada yang dan ketika sembuh juga kayak gitu ya kan. Tapi kalau musir setan biasanya setan udah pergi lah kayak gitu ya kan. Lebih kelihatan gitu ya kan. Tapi kalau yang sakit itu ya Pak ya kan kadang enggak semuanya langsung terjadi miracle ya mujizat gitu ya Pak ya. Kan padahal firman itu ada di mulut kita. Harusnya kita berdoa sebagai murid-murid Kristus ya kan. oh salah. Salah. Itu tergantung orangnya, bukan tergantung kita. Lah buktinya Tuhan Yesus menyatakan firman, lah kita masih begini gak berubah-berubah juga kok. Nah itu konsep yang salah, Tem. Banyak pendeta khotbah konsep yang salah. Sepertinya kita sakti gara-gara mulut kita. Enggak, salah besar. Kita mengatakan firman, tetapi yang kita ajak ngomong firman tidak mau berubah. Ya bukan urusan kita, urusan dia dengan pribadi sendiri. Jadi Temi salah konsepnya. Bukan berarti kalau kita sudah punya firman, dikuasai firman, terus ngomong apa jadi. Aduh bahaya itu Tem. Bahaya sekali. Kita bisa sombong loh. Akhirnya orang-orang gak cari Tuhan, cari kita loh. Ngerti enggak? Kayaknya masih belum, Koden masih dikunyah di otaknya. Ya udah nanti. Koden, sementara oke. Thank you. Ya, jadi bukan kita yang sakti loh, Tem. Bukan. Tuhan yang tetap berkuasa. Berarti respect dari imannya orang itu juga ya. Itu cuma fasilitas saja. Iya, tetap hubungan dia dengan Tuhan secara pribadi yang menentukan. Bukan doa kita, bukan kata-kata kita, mujizat itu terjadi. Tapi karena orang itu. Jangan salah, Tem. Ini kenapa? Jadi sering kali waktu kita beritakan kabar baik, ya kabar sukacita, kita memperkenalkan Kristus. Ya memang respon orangnya, ya, karena kita sudah menyampaikan yang terbaik, memberikan penjelasan ya kan bahwa ya tentang keselamatan ini hanya melalui Yesus misalnya gitu. Iya, ya kan? betul. Iya, Tuhan nggak. Kalau mereka nggak mau meresponi, Tuhan nggak bisa apa-apa dong. Yang penting kita sudah sampaikan kabar itu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, lanjut yang lain. Boleh saya tanya, Koden? Ya, silakan. Oh, dari Belgia. Ini orang Belgia ini. Oke. Jadi kembali ke doktrin tadi itu.
bagaimana menurut Koden doktrin itu yang benar, karena berarti penangkapan saya tiap gereja itu ya dari Betani, dari Romania atau dari macam-macam tuh, mereka berarti punya pendapat sendiri-sendiri, sedangkan mereka khotbah berdasarkan Alkitab. Jadinya kita ini kan bingung, Koden. Sebenarnya yang mana? Apakah yang aliran ortodok yang bagus, atau Katolik, atau Advent, atau bla bla bla. Jadi terus yang gimana gitu? Ya. Sedangkan kita kan ya semuanya nggak ngerti. Jadi kita dengarkan, kita belajar seorang evangelis atau bapak pendeta ya supaya kita mengerti. Sedangkan sebetulnya itu analisanya salah. Jadi kita nggak tahu. Terus gimana pendapat Koden itu yang benar itu kayak apa sebetulnya? Bukan pendapat Koden. Ya, oke, Koden jelasin ya. Koden jelasin. Jadi bukan pendapat Koden, ini pendapat firman. 1. Lihat buah-buah hidup hamba Tuhan itu dan gereja itu. Buah rohnya nyata enggak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran semua. Terus, karunia rohnya nyata tidak? Untuk melayani banyak orang. Nah, dari buahnya kita akan lihat. Hidupnya kudus enggak? Nah, terus dengan keuangan. Bagaimana gereja itu atau hamba Tuhan itu hidup keuangannya? Hidup pernikahannya. Hidup anak-anaknya. Bukan kita menghakimi ya. Bukan kita menilai. Bukan kita memeriksa. Kita lihat. Maka itu Paulus berkata, seorang hamba Tuhan harus bisa ngatur keluarganya dong. Bagaimana dia bisa mengatur gereja kalau dia nggak bisa mengatur keluarganya? Nah itu buah. Soal keuangan, soal kekudusan. Itu nomor 1. Nah kalau kita melihat, kok ini nggak benar, ya tinggalkan. Karena firmannya nggak hidup dalam dihidupi oleh hamba Tuhan itu atau oleh gereja itu. Yang kedua, mereka suka nyalakan orang lain tidak? Atau mereka berkata, jangan kemana-mana ya, tetaplah di sini. Supaya kamu gak salah pengajaran. Nah itu sudah mulai sombong. Tuhan tidak pernah memberikan seluruh kebenarannya hanya pada satu kelompok, apalagi pada satu orang. Tidak. Itu. Nah yang ketiga, hidupi doa Bapa kami. Ya, on the Father. Nah kalau kita menghidupi doa Bapa kami, itu doktrin yang benar. Karena nggak memihak ke sana, nggak memihak ke sini. Bapa kami yang di surga. Nah, bapaknya di mana? Awas, kalau bapaknya ada di Roma, bapaknya ada di Yerusalem, bapaknya ada di kota apa? Nah, bukan itu. Papa kita itu di surga. Dikuduskanlah namamu. Nah, gereja itu mengkultuskan, menguduskan nama siapa? Dan seterusnya. Ya, itu dia supaya nggak bingung. Jelas ya? Oke. Yang lain, ayo. Susah-susah gampang ya, Koden? Enggak lah, gampang. Maksud saya susah-susah gampang doa Bapa kami itu kok mesti diikuti. Gampang. Enggak susah, Koden ngikuti sampai hari ini gampang. Oke. Sudah? Kalau dia, Pak, Agatha ini ada yang komen di Facebook Koden. Kagum bukan cuma oleh pemberitaan firman Tuhan malam ini. Tapi juga kagum melihat Tante Agatha yang selalu semangat meresponi firman. Gak kalah semangatnya sama orang-orang muda. Puji Tuhan, siapa itu Koden? Koden gak kenal Lastri Lumban Raja. Gak tahu siapa. Oke, boleh ambil sepedanya ya. Keren betul. Mana sepedanya? Wah, kacau ini. Oke, lanjut Cen-Cen. Ini Cen-Cen bertanya, silakan Cen-Cen dibuka mic-nya. Ayo, jangan ditulis saja, diomong yo supaya kita lebih kenal dengan Cen-Cen. Halo, ya, silakan. Waduh. Enggak lah, saya nggak tanya keluarga. Loh, ini Hanya komentar aja. tapi saya nggak ngerti komentarnya. Yang nggak berubah layaknya 2 hewan tadi ya, Koden. Ya. Itu kan bertanya. Iya,
Iya betul. Tapi kan tapi kita yang di Zoom ini kan sudah berubah. Amin. Tapi tidak. Ya. Instan mamanya Cen-Cen. Harus dong. Supaya tidak sia-sia kode ngajarkan kita ya. Amin. Nanti selanjutnya Cen-Cen yang khotbah ya. Kita lihat buahnya. Buah mangga Probolinggo yang manis. Kayak ini mau ngasih saya 30 kilo ya, Ten. Ya wis, iming-iming ae. Oke. Siapa lagi? Cen sudah cukup atau masih ada? Cukup Mbak Kata yang kinclong. Aduh, ini baterainya baru ganti, Cen. Ya, good. Very good ya. Thanks the Lord. Thanks to the Lord. Oke, siapa lagi? Oh, tadi Philip ya? Philip mau nanya. Ayo, silakan. Philip dari Florida, anaknya Gordon. Silakan San, mau tanya. Ayo, mana pertanyaannya? Memorinya kuat nih di pemberangkatan. Oh iya, sangat. Puji Tuhan, Philip. Koden, Ya, yang Koden maksud doktrin itu memecah belahkan itu supaya orang nggak bingung, kan pasti dalam konteks doktrin yang diajarkan manusia, yang diajarkan gereja kan, karena doktrin itu kan instruction ya, teaching ya. iya. Kan ada biblical doctrine, ada church doctrine, ya kan? Ya, betul. Ya. Maka itu kita harus milih. Saya merasakan nanti kalau yang nggak benar-benar ngerti, dia pikir semua doktrin salah. Padahal kan ada biblical doctrine, ada church doctrine. Ya itu tadi yang kau bilang, biblical doctrine itu doa Bapa kami. Ya. Kalau semua kita ikuti biblical doctrine, yaitu doa Bapa kami, wah, hidup ini nggak akan terpecah-pecah. Kita bisa menerima semua orang. Nah. Jadi 1 Timotius 4:16 itu ngarahnya balik-balik ke hati itu dong, church doa Bapa kami ya. Iya, betul. Semuanya ke situ. Ya, jadi arahnya church doctrine itu lebih yang kita perhatiin, doktrin church itu ke arah yang liturginya itu. Bukan cuma liturgi, teachingnya itu loh. Iya. Calvin, waduh sombongnya luar biasa. Hyper Grace, waduh hebat. Katolik, Baptis. Nah teachingnya itu, doktrin itu yang memecah belah. Sehingga kalau kita nggak sedoktrin dengan mereka, kita dianggap salah. Ya. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus mengenai teaching doktrin, commandment of man di Markus 7:5. Iya, pelajaran manusia, betul. Oke. Ya, Philip, masih ada pertanyaan? Koden, Ya, Van. Ayo, Pak. Lanjut. ini Koden. Kalau boleh tanya lebih jelas lagi Koden. Doktrin itu pengajaran manusia yang membawa kita jemaat yang mungkin awam dan kutip Koden untuk lebih mengerti akan firman Tuhan yang lebih benar. Apa benar Koden gitu menurutnya? Gini loh, Van. Masing-masing gereja itu punya pengajaran yang walaupun pakai dasar Alkitab, tapi mereka itu memecah belah. Kenapa sampai hari ini orang Protestan tetap nggak bisa terima dengan orang Katolik nggak bisa terima orang Protestan, orang Pantekosta nggak bisa terima orang Protestan, orang Advent nggak bisa terima orang GBI, dan semuanya itu, Van. Wis nggak usah bingung. Yang penting kita belajar firman. Tadi Philip sudah bilang ada doktrin Alkitabiah dan ada doktrin gereja. Itu dia. Iya, memang benar. Di sekolah teologi tertentu memangnya ada dasar bahwa ada mata pelajaran doktrin Alkitab maupun doktrin sejarah ya tentang gereja ya. Oh, macam-macam lah. Tergantung mereka. Tapi gini Koden, menurut kita semua seperti kita ini pendengar Koden,
apa kita tidak termasuk doktrinnya Koden? Enggak dong. Kalau Koden ngajar di luar Alkitab, ya itu baru doktrinnya Koden. Oh gitu. Iya dong. Berarti yang Koden tadi sebutkan ada yang di luar Alkitab. Banyak. Banyak. Buktinya memecah belah itu bukan dari Alkitab. Oh gitu. Lah ya toh, nggak bisa bersatu loh Van. Ngeri. Iya memangnya. Lah ya. Jujur memangnya. Itu Masa dia. ajaranku paling benar. Terus meremehkan yang lain. Nah, kalau kita kembali pada pola Alkitab, nggak akan salah hidup kita. Iya betul Koden. Iya. Nah ini saudara apa yang barusan Ivan ngomong ini penting untuk kita renungkan. Jadi Ya Philip. pegangannya jadi pegangannya di 1 Timotius 6 ayat 3 itu Koden ya. If anyone teaches different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness. Siapa tadi? Tolong tayangkan Alkitabnya bahasa Indonesia. 1 Timotius 6 ayat 3 ya. Tolong siapa yang buka Alkitab silakan. 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ya, itu doktrin. Itu bahasa Indonesianya cuma mengatakan pengajaran sehat ya. Kalau di bahasa Inggrisnya according to godliness ya. Ya, Kekudusan. kekudusan Tuhan. Ya. Mungkin di terjemahan lain kali. Itu ada berapa terjemahan bahasa Inggris itu yang ditayangkan Aan. Nah, udah naik turun, udah ketularan ini ya, Roland Purba, kayak dikejar anjing ya, lari. Koden. Iya. Lagi Koden. Doktrin-doktrin ini apakah tidak bisa seperti Tuhan memberikan karunia masing-masing? Koden. Loh. Karunia bahasa roh. Terus Kalau berasal dari Tuhan, nggak mungkin kacau begini. Tuhannya satu. Loh kalau sumbernya satu, Van, bapaknya satu, ya nggak mungkin jadi kacau kayak begini. tapi mungkin saling melengkapi ke apa Koden? Menurut gini Koden, bahwa Ivan supaya waktunya nggak panjang. Kita lihat faktanya saja. Sudah berapa ribu tahun gereja ini ada di dunia. Mau sampai kapan? Betul tuh? Iya betul Koden. Ya udah. Makanya Koden tadi bilang doa Bapa kami Hidupi. Ya dihidupi, diterapkan. ada di surga. Koden kan wis nerangin, bukan di Roma, di Vatikan, di Yerusalem, di mana? Ya C, supaya kita kebanyakan doktrin di otaknya, Pak. kita setiap ibadah pun kita dinyanyikan doa Bapa kami kita nyanyikan maupun iman rasuli gitu loh. Cuma memangnya nah ini kan baru jelas Koden membahas bahwa gereja itu karena doktrin tertentu saling mencikut satu dengan yang lain, saling menyalahkan. Betul. Nah itu. Jadi sekarang jadi pengikut Kristus. Itu yang mantap. Ya. Saya juga dulu Protestan, Pan. Memang betul. Nyanyi lagu doa Bapa kami, nyanyi lagu Rasuli, mengaku. Tapi itu lip service. Nah setelah saya sama Koden itu, saya ini ya, kesaksian kecil sekali. Saya pernah ikut tur dengan Koden 10 hari.
Di dalam bus itu Koden 2 kali, 1 kali ke bagian malam Bapak kami yang di itu. Sampai saya nanya gini, loh Koden, nanti apa enggak sama? Koden kan sudah nerangin Bapak kami, doa Bapak kami yang kemarin. Lain loh Pan. Tuh, kan Roh Kudus. Nah di situ kita bisa lihat ya, Koden itu memang dari Tuhan Yesus kebenaran yang disampaikan Koden. Jadi mulai sekarang Pan berdoa ke Tuhan, minta Tuhan isi kebenaran di dalam otaknya Ivan. Jangan doktrin, susah memang keluarinya. Tapi puji Tuhan, saya biarpun dari bayi udah Protestan, tapi tidak ada masuk di sini doktrinnya. Aduh, terima kasih saya diketemuin Koden. Iya loh, Koden, saya ndak gombal, saya ndak muji Koden ya. Tapi Tuhan mempertemukan kembali dengan Koden tahun 2019. Haleluya. Itu Pan, kalau kita mau seperti Koden ngomong, kita jadilah seperti anak-anak ngertinya. Jangan terlalu dipikir sampai dalam, percuma. Yang nanti kita stuck itu kitanya stuck, Macet. Jadi nggak bisa kemana-mana. Iya. Akhirnya iblis tepuk tangan, nah ini anakku, jadi anakku lagi gitu Pan. Sama kayak Joko kalau perpuluhan, waduh langsung semangat ya. Semangat 45 ya Joko. Tapi biarlah itu dilupakan. Kita sekarang berterima kasih Tuhan pertemukan kita semua dengan Koden. Jadi mudah-mudahan banyak nanti Koden-Koden yang lahir di sini ya. Baik di FB, di IG, dan di Zoom. Jadi kita jangan hanya pendengar. Saya juga tadi siang dengar itu Koden nyanyi. Apa Koden lagunya salah saya itunya. Berikan pada kami, ini tugas kami Tuhan. Nah, itu saya menangis. Karena saya minta Tuhan, apa yang dapat saya lakukan untukmu Tuhan. Karena, aduh, ini sudah saatnya kita serius dalam hidup. Saya tidak mau main-main Tuhan. Saya mau untuk Tuhan apa yang dapat saya lakukan. Jadi begitu ya Joko sama Ivan. Mudah-mudahan kalian bisa sadar. Jangan hanya jangan hanya discuss barang-barang yang setan itu malah suka. Jangan. Itu wasting your time and energy. Akhirnya kalian jadi itu macet, pikirannya macet, nggak bisa ke Tuhan Yesus. Kasihan Koden yang sudah berusaha untuk mewartakan kebenaran. Mari kita himbau, kita cernakan itu, ya. Amin. Terima kasih. Agatha, ada komen ini dari Patinus Kogoya. Ibu Agatha luar biasa penjelasannya. Ibu, ayo ke Nabire, diajak ke Nabire itu. Saya disuruh tidur di pohon, Pak. Sama Koden, saya belum jadi kelelawar, jadi belum gantung. Ya, Just kidding. ayo semua kita kembali pada tema ini ya. Yang berharga adalah firman Tuhan. Mutiara dan yang sangat berharga itu. Oke. Bagaimana Pak Jeki? Cukup? Cukup kayaknya Pak Dedi itu mau istirahat besok hari Minggu. Ya, besok kita ada Zoom lagi pagi jam 9 ya. Oke, tutup dalam doa deh. Siapa? Pak Joko Perpuluhan namanya. Pak Joko Perpuluhan berdoa Pak. Joko Perpuluhan, kasihan benar. Jeki, kamu kasih nama orang enak aja. Sama-sama gitu. Pak Jeki dulu tolong handle Pak Jeki. Maaf, ini saya ada yang harus saya handle sebentar. Oh. Maaf. Pak Ivan berdoa Pak Ivan. Ya, ayo. Habis itu nanti Oma lanjutin ya Oma, habis itu lanjutin. Oke. Ayo kita berdoa. Pak Jeki. Ayo kita berdoa semua. Puji Tuhan, ucap syukur, terima kasih. Amin, amin.
langsung yang dipimpin oleh Koden. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan, dalam menjadi hamba-Mu yang setia, taat, dan takut akan Kau sekutu. Amin. Terima kasih Tuhan. Tolong. Juga kami semuanya, kami bukan hanya pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mengikuti sum-sum yang akan datang, berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami akan berpisah satu dengan lainnya Tuhan. Biarlah kami beraktivitas kembali bersama keluarga kami masing-masing. Dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. 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 Terima kasih buat semua. Ya, besok jam 9 ya. 9 WIB. 9 pagi. Kita belajar lagi pakai Zoom-nya pesat. Kamu cek yang Fitri sudah. Oh, ini lagunya. Oma lanjut, Oma lanjut. Nah, ini lagunya ditayangkan ini. Siapa? Komputernya dong dikerasin. Bagus ini. Siapa ini? Aan, tolong dong. Aan. Maaf, selamat malam semua. Ya. Oh ya, saya mungkin cuma sedikit komen aja. Malam ini temanya sangat bagus, bahwa berubah bagaimana pengaruh firman dalam hidup seseorang. Apakah Tolong di videonya Pak dinyalakan Pak Q. maaf saya lagi di kamar tidur, sudah posisinya pakai bajunya tidak layak. Maaf ya. Nah, jadi begini. Jadi bagaimana pengaruh firman itu merubah hidup seseorang. Kalau memang dia tiap hari cuma baca firman tapi hidupnya masih tidak berubah, ya tidak ada guna. Dan kemudian di sini juga tadi bicara melebar sedikit bicara melebar dikit ke doktrin. Mungkin doktrin itu memang iya, itu kan doktrin itu kan masing-masing gereja itu untuk apa, aturan-aturannya mereka. Jadi di situ sebetulnya kita kalau memang mau pemurnian firman, ya kita utamakan firman. Seperti ada satu badan juga saya pernah ikut kan saya. Oke ya, yang di IG dan di Facebook. Sampai ketemu besok pagi ya. Fellowship International di situ Bentar. Sampai ketemu besok pagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua jam 9 WIB. Shalom. Ya.